Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kepada materi yang selanjutnya, yaitu sampai kepada bab nawasibul fi'lil mudhari', amil-amil yang menasabkan pada fi'il mudhari', ya. Wa yunsabu bilan nahwu lan nabraha. Fi'il mudhari' itu bisa dinasabkan dengan menggunakan lan, contohnya lan nabraha. Jadi amil-amil yang menasabkan pada fi'il mudhari' itu secara umum terbagi kepada dua bagian. Ada yang mengamal binafsiha, ada yang mengamal bi'an mudmaratan ba'daha. Binafsiha itu dia bisa mengamal langsung dengan sendirinya, tidak dengan menggunakan perantaraan yang tersimpan, tidak. Langsung dia mengamal dengan sendirinya. Itu jumlahnya ada 4. An, lan, izan, dan kai. Ya. Nah, selebihnya itu dia yang mengamal dengan perantaraan an yang tersimpan setelahnya. Yang tersimpan setelahnya. Dan yang tersimpan ini, hukum tersimpannya ada tersimpan secara wujub, ada yang tersimpan secara jawaz. Dan jumlahnya yang mengamal dengan perantaraan an mudmaratan ba'daha ini ada 5, ya, ada 5, yaitu lamukai, lam juhud, hatta, jawab bil fa wal waw, fa-nya fa sababiyah, wawunya wawu ma'iyah, dan au. Nah, ini semuanya itu dia beramal tapi dengan menggunakan an mudmaratan ba'daha. Jadi hakikatnya yang mengamal itu adalah an, tapi annya ini tersimpan yang jatuh setelahnya perabot-perabot tadi itu. Sehingga nampaknya itu yang beramal itu adalah perabot-perabot tadi, tapi sesungguhnya yang mengamal itu adalah an yang tersimpan setelah perabot-perabot itu tadi, ya. Yang pertama adalah yang mengamal dengan sendirinya, yang jumlahnya ada 4, yaitu yang pertama adalah lan. Wa yunsabu bilan nahwu lan nabraha. Kemudian yang kedua wabikai al-masdariyah, kai masdariyah. Kai masdariyah syaratnya harus didahului dengan lam ta'lil. Nah, lam ta'lil ini ada kalanya zahiran, ada kalanya muqaddaran. Zahiran jelas, contohnya seperti likai la ta'sau. Ini didahului oleh lam. Kainya disebut dengan kai masdariyah. Atau lamnya secara kira-kira, misalkan ji'tuka kai tu'allimani. Ini lamnya dikira-kirakan, ai ji'tuka likai tu'allimani. Kemudian yang ketiga adalah izan. Izan ini syaratnya musaddaratan wa huwa mustaqbalun. Kedua mustakbal, fi'il mudhari'nya berzaman istiqbal. Muttasilun, ketiga harus muttasil, tidak terpisah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sebuah syair, a'mil izan iza atatka awwala, harus musaddarah di awal. Wa suqta fi'lan ba'daha mustaqbala. Fi'il mudhari'nya harus mustaqbal. Wahzar iza a'maltaha antafsila. Dan yang ketiga, jangan sampai dipisah antara izan dengan fi'il mudhari'nya. Illa bihalfin aw nidain. Kecuali apabila dipisahnya itu dengan qasam atau dengan nida, ya. Qasam atau dengan nida. Nahu izan ukrimaka wa izan wallahi narmiyahum biharbin. Akan ji'tuka ghadan, saya akan datang kepadamu besok. Izan, kalau iya benar kamu akan datang ke rumahku besok, ukrimaka, maka saya akan muliakan kamu. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Izan di awal, tidak dibaca di akhir, tidak kita baca ukrimaka izan, tidak. Juga fi'il mudhari'nya zaman mustakbal, yaitu ada qarinah lafziyah, yaitu ada perabot ghadan, ya, menunjukkan makna besok. Dan yang ketiga tidak dipisah antara izan dengan ukrimaknya. Kecuali kalau dipisahnya itu dengan menggunakan sumpah, maka itu boleh. Seperti izan wallahi narmiyahum. Ya. Tambahan Ibnu Usfur mengatakan boleh dipisah juga dengan menggunakan zorof dan jar majrur. Tapi itu pendapatnya Imam Ibnu Usfur saja. Dan yang ketiga hukumnya ketika izan ini dibarengi atau dimasuki oleh huruf ataf, ya, wa in taji bi harfi atfin awwala fa asanul wajhaini alla ta'mala. Ketika izan ini dibarengi dengan huruf ataf, misalkan faizan, ya, faizan ukrimaka, maka ketika demikian saya akan muliakan kamu. Nah, ketika dimasuki oleh huruf ataf maka boleh dibaca dua wajah, boleh diamalkan, boleh tidak diamalkan. Tapi fa ahsanul wajhaini alla ta'mala.
Tapi yang paling bagus itu tidak diamalkan. Kemudian yang keempat adalah an. Wa bi an al-masdariyah zahiratan. An masdariyah yang zahir, yang nampak. Ini an masdariyahnya. Ayaghfiroli, ini yaghfiroli jelas. Malam tusbaq bi ilmin fa in subiqat bi dzannin fawajhan. Nah, syaratnya an ini bisa mengamal menasabkan itu dua. Selagi dia tidak didahului oleh ilmun atau tidak didahului oleh lafaz zannun. Ketika didahului oleh lafaz ilmun, yaitu lafaz-lafaz yang mustaq dari lafaz ilmun atau lafaz-lafaz yang semakna dengan lafaz ilmun yang menunjukkan pada makna yakin, maka annya tidak beramal menasabkan, melainkan dihukumi sebagai an yang mukhaffaf, an yang ditakhfif, yaitu an yang tidak ditaskil, yang tidak ditasydid. Asalnya anna kemudian ditakhfif jadi an, ya, jadi an. Nah, ketika annya ini diberlakukan sebagai an mukhaffaf minats tsaqilah, an yang ditakhfif dari berat yang awalnya anna menjadi an, maka konsekuensinya dua. Satu, dibaca rofa fi'il mudhari yang jatuh setelahnya, dan yang kedua dipisah antara perabot tadi an dengan fi'il mudhari'nya oleh salah satu huruf yang ada 4. Apa huruf yang ada 4 ini? Satu, dipisah oleh huruf tanfis, dua, dipisah oleh huruf nafi, tiga, dipisah oleh qad, atau dipisah oleh law. Nah, salah satunya huruf tanfis. Misalkan dalam contoh hasibu alima an sayakunu minkum mardo. Alima an sayakunu minkum mardo, di sini an, ya, an itu dia didahului oleh ilmun, yaitu didahului oleh lafaz alima. Maka annya diberlakukan sebagai an mukhaffaf minats tsaqilah, an yang ditakhfif dari berat, yang asalnya an tersebut itu adalah anna, yaitu annahu sayakunu minkum anna, ya, anna. Nah, ketika anna ditakhfif menjadi an, maka konsekuensinya dua. Satu, fi'il mudhari'nya dirofakkan. Kedua, harus dipisah antara mudhari' dengan perabotnya itu, yaitu an. Dipisahnya oleh apa? Dipisah oleh salah satu huruf yang ada 4. Salah satunya adalah huruf tanfis, sin atau saufa. An sayakunu minkum mardo. Atau didahului oleh zonna, ya, atau lafaz-lafaz yang semakna dengan zon. Fa'in subiqat, maka apabila didahului dengan lafaz zon, fawajhan, maka akan boleh dibaca dua wajah. Boleh diamalkan, boleh diihmalkan, ya. Tapi syaratnya itu tidak dibarengi dengan la. Tapi kalau dibarengi dengan la nafi, maka di sini ikhtilaf di antara para ulama. Makanya contoh wahasibu alla takuna fitnah fihi ikhtilaf bainal ulama. Kenapa? Karena walaupun annya di situ jatuh setelahnya lafaz hasibu, asalnya anla, kemudian diidghamkan menjadi alla. Ya, ini jatuh setelah lafaz hasibu. Hasibu itu fi makna zon, yaitu maknanya sama seperti maknanya zon, yaitu menyangka, menduga. Ya, mana menduga. Ini boleh dibaca dua wajah, fihi wajhan. Tapi karena berhubung dia dibarengi dengan la nafi, ya, ada la di situ, maka di sini ulama ikhtilaf, ya. Apakah boleh dibaca dua wajah atau bahkan hanya satu wajah, yaitu apa? Tidak beramal, hanya diberlakukan sebagai an mukhaffaf minats tsaqilah saja. Sehingga yang tidak dibarengi dengan la itulah yang muttafaq fa fihi wajhan. Seperti dalam contoh ayat lain, ahasiba annasu ayyutraku. Nah, di situ ayyutraku boleh i'mal, boleh ihmal dibaca ayyutraku, boleh juga ayyutrakuna. Yang jatuh setelahnya hasiba, yang hasiba ini fi makna zona, sama dengan maknanya zona, ya. Wa mudmaratan jawazan. Nah, itu 4 perabot tadi yang mengamal menasabkan binafsiha, dengan sendirinya langsung. An, lan, izan, dan kai, 4. Nah, sisanya itu 6, berarti dia beramal dengan perantaraan an yang tersimpan setelahnya. Berarti hakikat yang mengamal itu an mudmaratan ba'dahnya itu, ya. Yang tersimpan setelahnya ini ada 2, ada yang tersimpan secara wujub, ada yang tersimpan secara jawaz. Yang tersimpan secara jawaz, ya, yang tersimpan secara jawaz itu 2. Satu, ketika jatuh setelahnya
huruf atof yang didahului dengan isim yang murni ini, wa mudmaratan jawazan ba'da atifin masbuqin bismin khalisin nahwa lubsu aba'atin wa taqarra. Ini mahalu syahid lafad wa taqarra. Nah ini wa taqarra fi'il mudhari taqarra qurratu aini taqarra itu. Nah itu dinasobkan ya, dinasobkan oleh apa? Oleh an mudmaratan. An yang tersimpan setelah apa? Tersimpan setelahnya ba'da atifin, yaitu setelahnya wawu atof, yang wawu atof ini didahului oleh isim yang murni yaitu lafadz lubsu abaatin. Karena ada isim tapi nggak murni. Karena apa? Karena isim tersebut fi maknal fi'li, seperti isim sifat ya. Ad-doribu itu kan maknanya allazi dorba atau allazi yadribu. Tapi kalau lubsu ini masdar sehingga isim yang khalis. Wa ba'da alam. Nah yang kedua ba'da lam, yaitu setelahnya lam. Lamukai liyubayyina linnas. Nah lam ini adalah disebut dengan lamukai, yaitu lam yang menjadi syarat bagi pengamalannya kai masdariyah. Sehingga dikatakan sebagai lamukai. Karena apa? Karena lam inilah yang menjadi syarat daripada pengamalannya kai di atas tadi. Yaitu kai masdarnya kan syaratnya harus didahului oleh lam. Nah lamnya itu disebut dengan lamukai, yaitu lam yang menjadi syarat dalam pengamalannya kai. Nah hanya dua ini saja. Ya hanya dua ini saja. An mudmarotan ba'da huma jawazan. Jatuh setelahnya secara jawaz. Nah selain daripada dua ini wujuban. Illa fi li'alla ya'lama. Li'alla yakuna linnas. Fatazhar la ghairu. Kecuali pada contoh li'alla ya'lama wa li'alla yakuna linnas fatazhar la ghairu. Maka annya itu ditampakkan, kecuali pada contoh li alla ya'lama wa li alla yakuna linnas itu hanya boleh ditampakkan ya, hanya boleh ditampakkan. Karena apa? Karena dibarengi dengan lam. Dibarengi dengan lam sehingga annya itu nampak. Namun kemudian diidghamkan jadi nampak pula. Li an la, asalnya li an la ya'lama, li alla yakuna. Kemudian diidghamkan jadi li alla ya'lama, li alla yakuna. Fatazhar la ghairu wa nahwa ma kana Allah liyu'adzibahum. Kemudian tersimpan juga wa ma kana wa nahwu ya, wa nahwu wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Adapun semisal contoh wa ma kana Allah liyu'adzibahum fatudmar la ghairu. Nah ini baru yang an mudmaratan ba'daha wujuban ya, an ba'daha wujuban. Kalau tadi an ba'daha jawazan, dua. Satu jatuh setelahnya huruf atof, dua jatuh setelahnya lamukai. Nah baru setelah itu kita membahas mengenai an mudmaratan wujuban. Apa saja wujuban? Wujuban ini satu ketika jatuh setelahnya lam juhud. Lam juhud itu lam apa? Lam yang jatuh setelahnya ma au lam yakun. Makana atau lam yakun, yaitu kana yang manfi, kana yang dinafikan, baik kana yang madhi ataupun kana yang mudhari. Maka Allah liya'adzibahum. Nah ini lam jatuh setelahnya makana, maka lamnya ini adalah lam juhud. Maka fatudmar la ghairu, maka wajib disimpan, tidak yang lainnya. Kaidmariha ba'da hatta, seperti disimpannya an setelahnya hatta. Nah ini yang kedua, ketika jatuh setelahnya hatta, jatuh setelahnya hatta. Idza kana mustaqbalan, ketika mudhari'nya mustaqbal. Contoh hatta yarji'a ilaina Musa. Mahalu syahid hatta yarji'a, di sini yarji'a dinasabkan oleh hatta tapi tidak dengan sendirinya hatta melainkan dengan an mudmaratan ba'da hatta, dan tersimpannya an setelahnya hatta ini mudmaratan wujuban, ay mudmaratan la ghairu, enggak bisa yang lainnya. Ini yang kedua ya, berarti yang pertama tadi jatuh setelahnya lam juhud, kedua jatuh setelahnya hatta. Kemudian wa ba'da au, dua jatuh setelahnya au, allati bimakna ila. Yang maknanya ila, laul zimannaka au taqdiyani haqi. Saya akan terus kejar-kejar kamu illa taqdiyani haqi, sampai kau memenuhi hakku, yaitu membayar semua hutang-hutangku. Nah, ini berarti au di sini juga mengamal menasabkan fi'il mudhari yang jatuh setelahnya tapi bi an mudmaratan ba'daha. Dan tersimpannya itu tersimpan secara wujuban.
Wa qaulu syair la astashilan nasaba au udrikal muna. Ini juga ila udrikal muna. Saya akan terus menganggap remeh, menganggap mudah, menganggap gampang segala perkara-perkara yang sulit sampai benar-benar menemukan apa yang aku harapkan. Ini juga aunya au bimana ila. Au allati bimana illa atau allati au yang bermana illa. Seperti wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima. Di sini maulu syahid lafaz au tastaqima, kasartu qu'ubaha. Saya akan pecahkan tumitnya au tastaqima illa an tastaqima. Illa au bimana illa ya. Illa an tastaqima. Ada an yang tersimpan setelahnya tastaqima. Kecuali apabila tumitnya kuat, keker, nggak bisa untuk dipecahkan. Nah ini mahalu saya di sini annya tersimpan setelahnya au yang bermakna illah. Itu berarti yang ketiga. Kemudian yang keempat jatuh setelahnya fa wa ba'da fa as-sababiyah au wawil ma'iyah. Jatuh setelahnya fa atau wawu jawab. Ini fa sababiyah dan wawu ma'iyah ini yang menjadi jawab daripada tolab ya, jawab daripada nafi atau tolab. Nah, fa-nya yang menjadi jawab itu bermakna sababiyah, wawu-nya yang menjadi jawab dia bermakna ma'iyah. Masbuqata ini yang didahului dengan nafi murni atau tolab dengan fi'il. Artinya fa sababiyah menjadi jawab, wawu ma'iyah juga ini menjadi jawab dari apa? Jawab daripada nafi atau tolab yang murni. La yukdo alaihim fayamutu. Tidaklah mereka dihukum ataupun disiksa fayamutu maka kemudian sebab mereka mati. Nah, sebab mereka mati ini menjadi jawab daripada la yukdo atau menjadi balasan daripada tolab la yukdo. Nafi ya, nafi la yukdo alaihim. Wa ya'lamas sabirin ini wawunya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Atau siyak sebelumnya bagaimana? Wala tatghaw fihi fayahilla. Jangan engkau berbuat jahat atau berbuat maksiat atau mengingkari fayahilla maka sebab murka Allah menimpanya. Wala ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Nah, atau wala ta'kulis samaka wa tashroba. Nah, ini wa tashroba juga wawu ya jatuh setelahnya la ta'kul. Yaitu jatuh setelahnya tolab. Maka wawunya ini bermakna ma'iyah, yaitu bermakna bersama ya. Jangan kau makan ikan bersamaan dengan minum susu. Jadi fa sababiyah dengan wawu ma'iyah ini dia menjadi jawab daripada nafi atau tolab dengan menggunakan fiil ya, tolab dengan menggunakan fiil. Sehingga disimpulkan bahwa amil yang menasobkan bi'an mudmaratan ba'daha itu imma jawazan, imma wujuban. Yang jawazan dua yaitu ketika jatuh setelahnya atof yang didahului oleh isim yang murni. Kedua ketika jatuh setelahnya au ya, jatuh setelahnya lam ya, jatuh setelahnya lam yang disebut dengan lamukai. Itu jawazan. Nah, yang mudmaratan wujuban itu ketika jatuh setelahnya lam juhud, kemudian ketika jatuh setelahnya hatta, kemudian ketika jatuh setelahnya au, kemudian jatuh setelahnya fa dan wawu ya, fa-nya sababiyah, wawunya ma'iyah, yang keduanya itu didahului oleh nafi atau tolab atau menjadi jawab daripada nafi atau tolab. Itu ya. Kemudian jauh banget. Jawazimul fi'l mudhari udah selesai. Berarti amil yang menasabkan pada fi'il mudhari imma binafsiha imma bi an mudmaratan ba'daha. Kemudian yang mengamal pada fi'il mudhari yang menjazmkan pada fi'il mudhari. Fa'in saqatat alfa ba'da tolab wa qusida al jaza'u juzima. Apabila fa ini gugur, tidak ada yang jatuh setelahnya tolab, fa yang menjadi jawab, fa yang menyertai jawab daripada tolab ini tidak ada fa-nya, wa qusida al jaza,
sementara dimaksudkan sebagai jaza yaitu sebagai jawab, maka dia dijazmkan fi'il mudhari'nya. Jadi jawabnya tolab itu imma muqtarinan imma makrunan bil fa, imma mujarradan anil fa. Ada kalanya bersamaan dengan fa, ada kalanya tidak bersamaan dengan fa. Ya. Yang bersamaan dengan fa, ya, yang bersamaan dengan fa itu ketika apa? Ketika jawab-jawab itu adalah jawab-jawab yang tidak bisa dibalik untuk dijadikan syarat. Ya, jadi kalau jawabnya itu bisa dibolak-balik jadi syarat, maka enggak usah dikasih fa. Kayak contoh, in takum akum. Itu dibalik, in akum takum misalkan, bisa maknanya enggak rusak gitu. Tapi kalau misalkan jawabnya itu tidak bisa dibalik, tidak bisa diposisikan sebagai syarat, karena nanti maknanya akan hancur misalkan, maka jawab-jawab yang seperti itu dia dibarengi dengan fa. Nah nanti ada banyak maudinya itu, ismiyatun, tolabiyatun, wabijamidi, wabima waqad, wabilan, wabid, tangfis. Banyak nanti. Nah, jadi fa'in sakotot alfa ba'da tolab, ketika fa yang menjadi jawab, ya, fa yang menyertai jawab, yang jatuh setelahnya tolab ini tidak ada, ya, digugurkan, dan dimaksudkan sebagai jaza, yaitu sebagai jawab, maka dia dijazmkan. Nahu qauli ta'ala qul ta'alau atlu. Ini atlu mahalu syai' lafaz atlu dijazamkan dengan pembuangan huruf alat, ya, atlu. Wa syaratul jazmi ba'da nahi sihhatu hululi in la mahallahu. Syarat jazm setelah nahi ini adalah sihhatu hululi in la, sah untuk ditempati oleh lafaz in la mahallahu pada tempatnya. Contoh, la tadnu minal asad taslam. Mahalu syahid lafaz taslam, ya. Taslam ini adalah jawab yang sakotot alfa'u fihi. Jawab yang tidak ada fa-nya. Jawab yang tidak ada fa-nya. Nah, jawab yang tidak ada fa-nya ini boleh dijazmkan. Syaratnya itu sihhatu hululi inla, sah, boleh atau bisa ditempati oleh lafaz inla pada tempatnya nahi itu. La tadnu minal asad taslam, ini bisa kita ganti dengan inla tadnu minal asad taslam. Jangan la tadnu, jangan kau dekati asad, maka kamu akan selamat. Jadi ketika kamu tidak mendekati asad, berarti kamu menjauh, maka kamu akan selamat. Diganti la tadnu diganti dengan inla. La-nya nih, la nahinya ditambah diganti dengan inla, tambah ada innya. Inla tadnu, apabila kamu tidak mendekati asad, maka kamu selamat. Juga bisa, maknanya tetap nggak rusak gitu. Karena kita menjauh berarti. Tapi kalau tidak bisa ditempati oleh tempatnya, kalau tidak bisa ditempati oleh lafaz inla, maka tidak bisa dijazmkan. Bi khilafi ya'kuluka. Nah, berbeda dengan ya'kuluka. Kalau ya'kuluka, la tadnu minal asad ya'kuluka misalkan. La tadnu minal asad ya'kuluka. Jangan kau dekati asad, maka asad nanti akan memakanmu. Ya, benar. Jangan kau dekati asad. Karena kalau kamu dekati asad, nanti asad akan memakanmu. Ya, benar. Tapi kalau misalkan kita ganti la-nya ini kita tempatkan kita ganti dengan inla. Inla tadnu, apabila kamu tidak mendekati asad, maka asad akan memakanmu. Nah, ini kan nggak pas, ya. Malah justru kalau kita tidak mendekati, ya asad nggak akan makan. Asad akan makan itu kalau kita mendekatkan. Nah, karena tidak bisa ditempati oleh inla, maka tidak bisa dijazmkan. Maka dibaca ya'kuluka, nggak bisa dibaca ya'kuluka. Wa yusamu aidan bilam nahu lam yalid wa lam yulad. Walamma wa bilam wala at-talabiyataini nahu liyunfik zu saatin liyaqdi doa. Contoh la tusrik. Jadi untuk amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari ini secara umum terbagi menjadi dua, ya. Ada yang mengamal menjazmkan fi'il mudhari satu fi'il, ada yang mengamal menjazmkan fi'il mudhari dua fi'il, ya. Yang menjazmkan pada satu fi'il itu ada berapa? Ada 5, ya. Lam, lamma,
lam amr. Nah, lam amr dengan lam du'a, lam amr sama lam du'a. Bedanya kalau lam amr itu minal apa? Minal a'la ilal adna. Tapi kalau lam du'a itu minal adna ilal a'la. Doa kan kita meminta. Kita masa memerintahkan Allah kan tidak mungkin. Kita namanya doa, kita berdoa kepada Allah. Lam nahi ya. Lam, lamma, lam amr dengan lam nahi, kemudian la nahi dengan lam nahi. Apa la nahi dengan lam doa, lam nahi dengan lam doa. 4 berarti ya, 4. Contoh lam yalid walam yulad. Lam yalid walam ini satu fiil. Lamma yakdi ini juga satu fiil. Yakdi dijazmkan dengan pembuangan huruf alat. Wabil lam wala at-talabiyataini. Nah ini wabil lam wala. Lam di sini dua isinya. Lam amr sama lam nahi. Kalau lam amr minal a'la ilal adna, kalau lam nahi lam du'a berarti minal adna ilal a'la. Contohnya liyungfik. Nah liyungfik ini lamanya lam amr. Liyungfik zu sa'atin, hendaklah mereka-mereka tuh yang kaya untuk berinfak. Ini lam amr ya. Tapi liyaqdi ini doa. Karena apa? Karena kita memerintahkan Allah liyaqdi agar supaya Allah memutuskan atau Allah menghukumi mereka. Nah ini liyaqdi alaina rabbuk. Misalkan liyaqdi alaina rabbuk. Itu lamnya lam doa ya, lam doa. Wabilam ini at-talabiyata ini yang sama-sama tolab itu berarti dua. Lam amr dengan lam doa. Wala dan juga la yang sama-sama tolab juga. La-nya juga ini dua. Ada la nahi, ada la doa. La nahi berarti larangan minal a'la ilal adna. La doa berarti larangan minal adna ilal a'la. Contoh la tusrik ini berarti la nahi. La tusrik jangan musyrik. Ini la nahi. Tapi kalau la tu'akhidna ya Allah jangan siksa kami. Nah ini kan berarti doa. La-nya la doa. Ya. La tu'akhidna wa yajzimu fi'lain. Udah itu berarti fi'il yang amil yang menjazmkan pada satu fi'il itu cuma ada 4. 1 lam, 2 lamma, ketiga lam yaitu lam amr dengan lam doa. Keempat adalah la nahi, yaitu la nahi dengan la doa. Wa yajzimu fi'laini in wa idma wa aina wa anna wa ayyana wa mata wa mahma wa man wa ma wa haitsuma nau'i yasha yuzhibkum. Ini yang menjazmkan dua fi'il. In yasha yuzhibkum, yasha dengan yuzhibkum. Nah, fi'il yang pertama disebut dengan fi'il jaza, fi'il yang kedua disebut dengan fi'il jawab. Man ya'mal su'an yujzabi. Siapa yang melakukan kejahatan maka akan dibalas. Ini ya'mal fi'il jaza ya fi'il syarat, yujza fi'il jaza atau fi'il jawabnya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti. Nah, ini nansakh ini yang fi'il syaratnya, na'ti ini fi'il jawabnya. Wa yusama al-awwalu syartan wa tsani jawaban wa jazaan. Yang pertama disebut dengan fi'il syarat, yang kedua disebut dengan fi'il jawab atau fi'il jaza. Wa idza lam yaslu li mubasyaratil adat khurina bil fa. Nah ini apabila jawab itu tidak patut, tidak layak bersamaan dengan adat syarat, dengan kata lain jawab tidak bisa dijadikan sebagai syarat, jawab tidak bisa diposisikan sebagai syarat, maka khurina bil fa. Maka jawab disertai dengan fa. Wa iyyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah berkehendak untuk menjadikan kamu khair, kebaikan, ya maka nggak ada yang bisa menghalanginya. Fa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah di sini fa huwa ala kulli syai'in qadir ini adalah jawab yang tidak bisa kalau kita balik dijadikan sebagai syarat. In yasha misalkan in kana Allahu ala kulli syai'in qadir yamsaska bi khairin misalkan. Nggak bisa, salah malah nanti hancur maknanya. Karena berarti Allah digantungkan ataupun hanya terbatas kemampuan Allah kepada yamsaska bi khairin saja misalkan. Maka jawab-jawab yang tidak bisa untuk dijadikan syarat yaitu kurina bil fa. Au bi iza al fujaiyah, atau kalau tidak kurina bil fa, kurina bi iza al fujaiyah.
Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Ketika mereka tertimpa sayyi'ah dengan sebab perbuatannya yang telah lalu, maka idza hum yaqnatun. Ketika itu mereka putus asa. Nah, di sini idza hum yaqnatun ini adalah jawab yang tidak patut atau tidak bisa dijadikan sebagai syarat, maka jawab tersebut dibarengi dengan iza, ya, dibarengi dengan iza. Kemudian an-nakirah wal ma'rifat, isim nakirah dan isim ma'rifat. Faslun al-ismu dorbani nakiratun wa huwa ma sya'a fi jinsin maujudin karojulin au muqaddarin kasamsin wa ma'rifatin, ya. Jadi isim itu ada dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Isim nakirah adalah isim yang maknanya menyeluruh dalam semua jenisnya yang ada, seperti rojulin, atau yang muqaddar. Samsun ini nakirah tapi nakirah yang muqaddar katanya. Kenapa kok nakirah muqaddar? Karena walaupun hakikatnya samus itu satu, tapi seolah-olah terasa samus itu banyak. Kenapa? Karena di mana-mana kita merasakan ada samus. Di sini kita ngerasa tersinari matahari. Orang yang ada di Indonesia juga di sana ngerasa di bawah matahari. Di sana juga di bawah matahari. Jadi seakan matahari banyak, sehingga disebut dengan muqaddar. Sehingga ada yang ngatain jamaknya jamak yang secara maknawi. Wa ma'rifatin wa hiya sitatun. Dan yang kedua adalah isim ma'rifat yang maknanya tidak menyeluruh tapi terkhusus tertentu. Nah, ma'rifat ini ada 6. Ya, ada 6. Ad-domir, yang pertama adalah domir, kedua itu alam, ketiga mausul, keempat yang dimakrifatkan dengan al, kemudian yang kelima yaitu yang diidofahkan, ya, bener enggak? Yang pertama domir, yang kedua itu alam, kemudian yang ketiga mausul, yang keempat itu apa? Isim isyarah, ketiga isim isyarah, ya. Ketiga isim isyarah, keempatnya mausul, kelimanya itu yang dima'rifatkan dengan al, baru yang keenam yang diidofahkan pada salah satunya, ya, pada salah satunya. Ini adalah urutan daripada isim-isim ma'rifat. Jadi yang paling ma'rifat itu ya isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul dan lain sebagainya. Tapi ada yang paling ma'rifat atau yang lebih ma'rifat daripada keenam ini, yaitu lafzul jalalah. Sebagaimana fatwanya Imam Sibawayh, sampai-sampai ada salah seorang dimimpikan beliau, ya, bertemu beliau dalam mimpinya, kemudian beliau ditanya oleh yang mimpi ini, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Sibawayh? Kemudian Sibawayh menjawab, semua dosa-dosaku diampuni. Kemudian dengan sebab apa? Sebab apa? Dosa-dosamu itu terampuni. Ternyata Imam Sibawayh semua dosa-dosanya diampuni itu dengan sebab apa? Dengan sebab fatwanya beliau, yaitu dengan sebab perkataannya beliau, pernyataannya beliau yang mengatakan bahwa a'raful ma'arif qabla hadhil ma'arif huwa lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah ini adalah a'raful ma'arif qabla hadhil ma'arif, yaitu lafzul jalalah. Jadi yang pertama itu adalah isim domir, kedua isim alam. Tapi sebetulnya domir yang pertama, alam yang kedua, ini adalah pendapatnya Imam Khalil Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh adalah Ra'isun Nahwiyin fi zamanihi, yaitu Ra'isnya ulama Basrah, ya, oleh Ra'isnya ulama Basrah. Ra'isnya ulama Kufah, Imam Akhfash. Sehingga Imam Sibawayh dengan Imam Akhfash ini selalu berbeda pendapatnya. Kebanyakan berbeda pendapatnya. Nah, Imam Khalil sebagai gurunya Imam Sibawayh berpendapat bahwa a'raful ma'arif min hadhil ma'arif as-sita huwa ismud domir. Isim domir yang paling ma'rifat itu. Baru setelah isim domir adalah isim alam. Tapi Imam Sibawayh berpendapat lain, bahwa yang paling ma'rifat menurut Imam Sibawayh itu adalah alam. Kenapa alam yang paling ma'rifat? Kata Imam Sibawayh, akhirnya Imam Sibawayh mikir, karena gurunya belum menerima pendapatnya. Akhirnya Imam Sibawayh berpikir bagaimana caranya untuk bisa menaklukkan gurunya agar bisa menerima pendapatnya. Akhirnya di satu ketika Imam Sibawayh sengaja untuk berziarah sowan kepada gurunya Imam Khalil Al-Farahidi. Satu ketika Imam Sibawayh ketuk pintu dan sengaja beliau
tidak menjawabnya sampai gurunya menjawabi. Ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian gurunya menjawab, man. Biasa kan kita kalau ada yang itu kan min siapa. Nah di situ baru Imam Sibawayh tidak menjawab langsung dengan namanya, dengan alamnya, tapi beliau sengaja menjawab dengan domir, ana, berulang kali sampai gurunya bingung. Iya tahu ana siapa kamu, ana siapa kamu, ana siapa. Nah akhirnya dibuka pintunya, ternyata yang dilihat adalah Imam Sibawayh muridnya, baru gurunya tertunduk malu. Ternyata benar alam itu lebih ma'rifat. Buktinya itu domir gak paham-paham kan, ya karena masih mubham, karena masih umum, bisa anak ini bisa anak itu. Tapi kalau langsung saja misalkan dia jawab anak Sibawayh misalkan, ya mungkin langsung paham. Tapi karena ta'aduban kepada gurunya, tetap beliau pun nggak mau su'ul adab kepada gurunya, tetap yang dicantumkan adalah ad-domir huwa a'raful ma'arif min hadis sittah. Akhirnya Imam Khalil ya malu, kemudian diceritakan keluar uzlah, kemudian meminta agar diberikan pertolongan oleh Allah untuk diberikan ilmu yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama sebelumnya, sampai kemudian Imam Khalil dianugerahi oleh Allah sebuah ilmu tentang ilmu arud, ya, sampai kemudian dinobatkan sebagai awwalu wadi'in fi ilmul arud wa Imam Khalil al-Farahidi. Yang pertama adalah domir, wa huwa madala ala mutakalimin au mukhatabin au ghaibin wa huwa imma mustatirun kal muqaddar wujuban fi nahwi aqumu wa naqumu au jawazan fi nahwi zaidun yaqumu au barizun wa huwa imma mutasilun kata iqumtu wa kafin akramaka wa hi ghulamuhu au munfasilun ka ana wa anta wa huwa wa iyaya wala fasla ma imkanil wasli illa fi nahwi al-ha'i min salnihi bimarjuhiyatin wa zunantukahu wa kuntahu birujhanin. Isim domir itu ada dua sebenarnya. Ada isim domir yang mustatir, ada yang baris. Ya, yang baris ini ada dua. Ada baris yang muttasil, ada baris yang munfasil. Baris yang muttasil ini ada tiga. Ada muttasil mahal marfu, ada muttasil mahal mansub, ada muttasil mahal majrur. Muttasil mahal marfu, darabtuna itu mahal marfu. Muttasil mahal mansub, darabahuma, darabahunna itu mahal mansub. Muttasil mahal majrur, mamrun bihinna itu mahal majrur. Nah, ada yang munfasil. Nah, yang munfasil ini ada dua. Ada munfasil mahal marfu, ada munfasil mahal mansub. Munfasil mahal marfu huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu itu mahal marfu. Mahal mansub iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahuna, terus iyaya iyana itu yang mahal mansub. La mahal majrur, tidak ada yang mahal majrur. Ini yang baris, ya. Kemudian yang kedua adalah mustatir. Yang mustatir ada dua, ada mustatir jawazan, ada mustatir wujuban. Mustatir yang jawazan seperti yakumu ini, Zaidun yakumu pada fi'il mudhari yang wakil ghaib itu yang jawazan. Yang muqaddar yang wujuban yang tersimat secara wajib seperti akumu, nakumu, kum pada fi'il mudhari wakil mutakalim wahid, mutakalim ma'al ghair atau pada fi'il amr itu tersimpan secara wajib, ya, tersimpan secara wajib. Kemudian hukumnya yaitu la yajuzu, ya, la fasla ma imkanil wasli. Tidak boleh kita menjadikan domir itu munfasil selagi kita masih bisa mendatangkan berupa domir muttasil. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil iza ta'atta ayyaji'al muttasil. Selagi masih bisa mendatangkan domir yang muttasil yang nempel langsung, kita tidak perlu harus menggunakan yang munfasil. Kecuali pada contoh ha yang ada pada lafaz salnihi, itu boleh dibaca dua, salnihi boleh, salnihi boleh, salni iyahu, ya, salni iyahu bimarjuhiyatin salni wa zunantukahu wa kuntu birujhanin. Jadi bimarjuhiyatin artinya imkanul wasli, ya, boleh dimunfasilkan, tapi munfasilnya marjuh, tapi yang rojinya itu adalah muttasil. Tapi dalam contoh zonantukahu, ya, zonantukahu wa kuntahu, ya, wa kuntahu ini dia boleh
boleh mutasil dan boleh munfasil, tapi munfasilnya itu lebih rojih, lebih arjah daripada yang dimutasilkan, Ini apa salnihi ini dua bitnya salnihi ini dua bitnya adalah ya setiap fiil yang mengamal pada dua domir, ya ada dua fiil mengamal pada dua domir, dan domir yang pertama itu lebih ma'rifat daripada domir yang kedua. Salnihi ini dia sal, ini fil amr kan, sa'ala, sal, la tas'al. Sal ini fil amr mengamal pada dua domir, yaitu domir mutakalim, domir ya mutakalim dengan domir ha. Nah, ya dengan ha ini lebih ma'rifatan ya. Jadi dua domir, dan domir yang pertamanya ini a'raf, lebih ma'rifat daripada domir yang kedua, ya, domir yang kedua. Maka di sini boleh dibaca dua, boleh mutasil, boleh munfasil, tapi munfasilnya marjuh. Makanya Imam Mbah Khalil Bangkalan, gurunya para guru Nusantara, itu beliau terkenal alim di bidang ilmu nahwu. Sampai-sampai setiap kali ada pertanyaan seputar agama, itu beliau menjawabnya pakai menggunakan nahwu. Jadi satu cerita pernah beliau diajak atau menghadiri suatu acara, kemudian dalam satu acara tersebut dijamu makanan dan beliau makan pakai tangan. Sampai akhirnya para jamaah kan terheran-heran, kok ini kiai besar makannya pakai tangan, nggak pakai sendok gitu. Kan kurang pantas kan gitu, kurang pantas. Sampai akhirnya selesai acara, kemudian ada yang memberanikan menanyakan ke beliau, kemudian beliau menjawab. Nah, jawabnya beliau itu pakai apa? Pakai domir, pakai nahwu. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil iza ta'ata ayyaji'al mutasil. Selagi masih bisa makan dengan yang mutasil, yaitu pakai tangan kan, mutasil itu. Daripada sendok kan munfasil berarti. Makanya pakai tangan, kecuali kalau sudah tidak bisa, misalkan suguhannya pakai sayur sop misalkan, atau suguhannya pakai sayuran yang berkuah. Nah, itu kan susah kalau pakai tangan. Nah, itu mungkin boleh pakai sendok. Tapi kalau masih bisa pakai tangan, lauknya pakai lauk yang kering-kering, ya pakai tangan enggak apa-apa. Itu hujahnya beliau. Karena sudah mendarah daging nahwunya, sehingga semua pertanyaan-pertanyaan beliau jawab pakai nahwu. Al-qismu asani. Kemudian yang kedua adalah alam. Summal alam wa imma syasyun ka Zaidin au jinsiyun ka Usama wa imma ismun kama mathalna aw laqabun ka Zaidin al-Abidin wa Kufah au kunyatun ka Abi Amrin wa Ummu Kulsum wa yu'akhiru al-laqabu. Wa yu'akhiru al-laqabu 'anil ismi, dan alam laqab itu diakhirkan daripada alam asma. Jadi alam ini, apa alam itu? Alam itu ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamuhu ka Ja'farin wa khirnika. Jadi isim yang menertentukan musamma, isim yang membuat musamma sesuatu yang dinamai itu menjadi ta'ayyan, tertentu jelas. Nah, alam ini terbagi ke dalam beberapa bagian, ya, bi'atibar yang mukhtalifah. Bi'atibari zatihi atau bi'atibari lafzihi, alam terbagi kepada dua, alam mufrad dengan alam murakkab. Murakkabnya terbagi menjadi dua lagi, ada murakkab isnadi, ada murakkab idhofi, ada murakkab majzi. Nah, itu bi'atibari lafzihi. Bi'atibari maknahu, itu alam terbagi lagi menjadi alam asma, alam kunyah, alam laqab. Alam asma, ya alam asma. Biasa alam kunyah, yaitu alam yang didahului oleh lafaz abun atau umun, atau alam laqab, yaitu alam yang yusy'uru bimadhin au dzam, yaitu alam yang laqab, julukan baik atau julukan buruk. Ini bi'atibari makna. Ada lagi bi'atibari tasakhusihi wa duna tasakhusihi. Memandang daripada realitanya, ada atau tidak adanya. Maka ada alam syakhs, ada alam jenis. Alam syakhs berarti ada zatnya, ada bentuknya, ada syakhsnya. Tapi kalau alam jenis itu tidak ada syakhsnya. Ya, ada syakhsnya. Itu pembagian daripada beberapa alam. Makanya di sini kazaidin ini alam syakhs, jinsi Usama, ima ismun kama mathalna aw laqabun kazaidil abidin wa Kufah au kunyah ka Abi Amir wa Ummu Kulsum wa yu'akhiru al-laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqan. Nah, ketika alam laqab dengan alam asma ini kumpul,
Maka alam laqab itu diakhirkan daripada alam asma, karena alam asma ini sebagai asal, maka alam asma itu menjadi matbu atau diikuti. Jadi alam laqabnya mengikuti alam asmanya. Au makhfudon bi idhofatihi in ufrida kasai di kurzin, atau dijerkan dengan idhofah atau dimufradkan seperti kasaidu kurzin, saidu kurzin. Ya. Alam jenis seperti Usama, misalkan Usama itu jenis apa? Jenis asad ya. Jadi tapi tidak ada sakhesnya. Jadi mana Usama itu sakhesnya Usama? Ya nggak ada jenis, nggak ada sakhesnya. Kenapa? Karena menjadi jenis, nama bagi jenis asad. Nah, jenis asad. Nah, baru kalau sudah asadnya dinamai, misalkan namanya Rocky atau namanya siapa asadnya itu, nah baru itu sakhs. Al-qismu salis ismul isyarah, sumal isyarah wa yaza lil muzakkar wa dhi wa dhih wati watih wata lil muannas wa dhani watani. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah, sebagaimana dikatakan biza li mufradin muzakkar asyir bizi wa dhihtita alal unsak tasir. Itu lil musanna bil alif raf'an wa bil ya'i jar wa nasban wa ulai li jam'iha. Ulai ini untuk jamaknya, wa bil ba'id bil kafi mujarradan minal lam mutlaqan. Ba'id itu disepikan dari lam, disepikan dari kaf, minal wal ba'id bil kaf ya. Kalau ba'id itu dengan kaf disepikan dari lam secara mutlak, au makrunan biha illa fil musanna mutlaqan wa fil jam'i fi lughati man maddahu wa fi ma taqaddamatsu ha at-tanbih. Jadi isim isyarah ini isim yang maknanya masih mubham dan bisa menjadi muayyan tertentu, jelas, wadih ketika apa? Ketika adanya musyar ilaih ya. Tapi kalau belum ada musyar ilaihnya masih mubham. Ini apa? Masih umum. Tapi kalau sudah ini hazal kitab baru sudah menjadi ma'rifat ya. Tapi kalau belum ada musyar ilaihnya itu masih umum, sehingga isim isyarah itu dikatakan ma'rifat itu karena sudah ada musyar ilaihnya. Kalau belum ada musyar ilaihnya maka masih belum dikatakan ma'rifat. Nah, musyar ilaih ini ada kalanya mufrad, ada kalanya tasniyah, ada kalanya jama', dan masing-masing dari ketiganya itu ada kalanya muzakkar, ada kalanya muannas. Yang muzakkar itu ada satu, yang muannas banyak. Nah, kemudian musyar ilaihnya juga itu ada yang qorib, ada yang ba'id. Nah, ketika qorib bagaimana kaidahnya? Ketika qorib disepikan dari kaf secara wujuban tapi makrunan bil ha'id tambi jawazan. Ya, ini kaidahnya. Kaidahnya kalau musyar ilaihnya itu qorib maka mujarradan minal kafi wujuban wa makrunan biha biha'id tambi jawazan, disepikan dari kaf secara wajib, hadza atau za boleh, dan dibarengi dengan hak tambih secara jawaz boleh. Dibaca za boleh dibaca hadza. Tapi kalau ba'id kaidahnya makrunan bil kafi wujuban imma mujarradan minal lam au makrunan bilam. Nah, kalau jauh maka wajib dengan kaf. Ya, zaka. Nah, boleh zaka, boleh dibaca zalika. Boleh dibarengi dengan lam, boleh juga tidak dibarengi dengan lam. Itu kaidah untuk isyarah. Kemudian yang selanjutnya adalah isim mausul. Sumal mausul wa alladhi walati walladhani wallatani bil alif raf'an bil ya'i jarran wa nasban wa li jam'il muzakkar alladzina bil ya'i mutlaqan wal ula wa li jam'il muannas allai wallati wa bi ma'nal jami' man ma wa ayyun wa al fi wasfin sharihin li ghairi tafdil, yang tidak mengandung mana tafdil, isim sifat yang sore yang tidak mengandung mana tafdil. Nah, kalau yang mengandung mana tafdil itu nanti isim tafdil. Nah, berarti sifat sore yang ghairu tafdil itu ada tiga, berarti isim fa'il, isim maf'ul, dua isim sifat musyabbahah. Wa dzu fi lughati tayy, dan dzu lughat tayy. Wa dza ba'da ma wa man al istifhamiyah, dan za setelahnya ma dan man istifhamiyah. Wasilatu al wasfu, dan silahnya al itu adalah sifat itu sendiri, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul atau isim sifat musyabbahah. Jadi isim mausul ini ada dua ya, ada isim mausul yang mukhtas, ada isim mausul yang mustarak. Isim mausul yang mukhtas, artinya mukhtas itu tertentu. Ini loh untuk yang muzakkar, ini untuk yang muannas, ini untuk yang mufrad, ini untuk yang tasniyah, ini untuk yang jama', ini untuk yang mufrad. Tapi kalau yang mustarak, lafadznya satu tapi digunakan untuk semuanya. Lafadznya satu bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, bisa untuk mufrad, bisa untuk tasniyah, bisa untuk jama'. Itu yang mustarak.
Apa yang mukhtas? Yang mukhtas yaitu yang pertama itu tadi. Alladzi, allati, alladzani, allatani. Itu yang mukhtas. Nah yang mustarok ini lafadznya satu tapi digunakan untuk semua makna. Ya. Apa? Ma, man, ayun, iza, ya. Kemudian al, ya. Al, zu dengan za. Ada 6 berarti. Ma, man, ayun, al, zu dengan za. Itu isim mausul yang mustarok. Isim mausul yang mustarok. Ma, man, ayun, al, alnya berarti al mausul, silahnya nanti silahnya berupa sifat ya, sifat silah. Ad-doribu, ja'a ad-doribu ay ja'a alladzi daraba. Zu dengan za. Zu ini menurut lughat tai. Ja'a zu qama ay ja'a alladzi qama. Atau za. Za ini syaratnya didahului oleh ma atau man. Ma za au man za. Artinya ma dengan mannya ini dia dijadikan satu. Ma za. Ya, apa madza taf'al? Apa yang kau lakukan? Tapi kalau za-nya ini tidak disatukan. Misalkan ma-nya disendirikan, za-nya disendirikan, maka itu bukan ma yang mausul. Jadi syaratnya ma ini mausul, syaratnya za ini mausul adalah didahului oleh ma atau man ya, yang keduanya adalah istifhamiyatain. Wasilatu ghairiha. Nah, jadi silahnya al, khusus untuk silahnya al itu sifat ya, sifat soreh. Sifat soreh ada berapa? Ada 3, yaitu sifat fa'il, isim fa'il, isim maf'ul dengan isim sifat musyabahah. Nah, selain daripada al, ini silahnya itu ada kalanya jumlah ya, imma jumlatun khabariyatun ya, zatu dhamirin tibqinil mausul yusama aidan wa qad yuhzafu au zarfu majrur, atau sibih jumlah. Jadi silah itu fungsinya untuk apa? Untuk menyempurnakan maknanya isim mausul. Karena isim mausul kalau belum ada silah itu maknanya tidak sempurna alias maknanya masih mubham. Ja'a alladzi, datang seseorang. Seseorang apa ini? Kan masih mubham, masih belum jelas. Oh, ja'a alladzi daraba, datang seseorang yang telah memukul. Ini berarti maknanya sudah jelas, ada silah. Nah, silahnya mausul itu ada 2 kemungkinan, ada kalanya sifat, ada kalanya selain sifat. Khusus yang silahnya berupa sifat itu diperuntukkan untuk mausul yang berupa al mausul ini, yaitu sifat silahnya sifat. Tapi selain daripada al itu silahnya ada 2 kemungkinan, ada kalanya jumlah, ada kalanya ghair jumlah atau sibih jumlah. Jumlah ada 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Sibih jumlah ada 2, ada dzaraf, ada jar majrur. Itu ya. Nah, ketika jumlah itu syaratnya harus dan silahnya ini ataupun silah berupa jumlah ataupun berupa sibih jumlah itu syaratnya harus mencakup adanya aid. Ya, aid itu yang kembali atau penghubung. Penghubung apa? Penghubung antara silah dengan mausulnya. Ya, silah dengan mausulnya. Yusamma aidan zatu domirin, ya, jumlah yang memiliki domir yang sesuai dengan mausul yang dinamakan dengan aid. Wa qad yuzafu, dan terkadang dibuang ini aid ini. Ayyuhum asyaddu ay alladzi huwa asad. Nah, itu alladzi huwa asad, ini huwanya ini adalah aid yang dibuang. Ya, ayyuhum, ayyun ini isim mausul. Ya, asad ini adalah silahnya. Nah, huwa itu adalah aidnya. Huwa asad. Jadi silahnya itu adalah jumlah ismiyah. Ayyuhum asad, ayyuhum huwa asad. Huwa asad ini adalah silah, ya. Silahnya ayyun tapi aidnya yaitu berupa huwa, domir ini dibuang. Wa ma amilat suaidihim. Wa ma amilat suaidihim. Aidihim faqdima anta qadin, atau wa ma amilat aidihim, wa ma amilat suaidihim. Faqdima anta qadin, ay qadihi, ini hiknya dibuang. Wa yasrabu mimma tasrabuna, ay mimma tasrabuna minhu. Nah, itu minhu adalah aid.
Jadi ma anta qadin, ma ini adalah mausul, anta qadin ini adalah silah yang berupa jumlah ismiyah, ya. Domirnya atau aidnya itu berupa domir yang domirnya terbuang, yang takdirnya ma anta qadihi. Wa yasrabu mimma tasrabun. Ma ini adalah mausul, tasrabun ini adalah silahnya yang berupa jumlah fi'liyah, yang aidnya berupa domir yang terbuang, yang takdirnya adalah minhu. Au zarfun au jarun wa majrurun, atau silahnya berupa syibe jumlah. Syibe jumlah ada dua, zaraf atau jar majrur. Tammani muta'alliqani bistaqarra mahzufan, yang berarti yang muta'allaq dengan lafaz istaqarra yang terbuang. Karena ketika zaraf atau jar majrur ini menjadi khabar, maka dia wajib mengira-ngirakan adanya muta'allaq yang terbuang. Wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Itu istaqar sebagai khobarnya, sebetulnya khobarnya yang terbuang. Muta'alaqnya zaraf dengan jar majrur. Kemudian summazu al-adat. Kemudian yang kelima adalah zul adat, yaitu al, ya, al wa ya al indal khalil wasibawai lamu al wahdah. La wasibawai la al lamu wahdaha. Lamu wahdah khilafan al-akhfas. Jadi zul adat itu adalah al menurut Imam Khalil, Imam Sibawayh. La lamu wahdah, bukan lamnya saja tapi dua-duanya yang menjadi mu'arif, itu dua-duanya. Berbeda dengan Imam Akhfas. Wa takunu lil ahdi. Nah, ini alnya ada lil ahdi fi zujajatin az-zujaja wa ja'al qadi aw lil jinsi, atau alil jinsi ahlakan nasa ad-dinaru wad dirham. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, al ada tiga secara umum. Ada al-zaidah, ada al-mausul, ada al-mu'arrifah. Al-mu'arrifah ini ada tiga. Ada al-mu'arrifah ahdiyah, ada al-mu'arrifah jinsiyah, ada al-mu'arrifah istighraqiyah. Yang ahdiyah ada tiga. Ada ahdiyah, ahdi zikri, ada ahdi zihni, ada ahdi al-hudur. Nah di sini fi zujajatin az-zujajah, ahdiyahnya alil ahdi zikri. Karena apa? Karena sudah disebutkan sebelumnya, yaitu zujajah sebelumnya. Wa ja'a al-qadi. Ja'a al-qadi ini alnya al apa? Al-qadi lil ahdi. Ahdi bisa ahdi zihni, misalkan al-qadi yang dimaksud al-qadi siapa? Barangkali sudah mafhum dari siyak ataupun halnya. Itu berarti alil ahdi zihni kalau sudah mafhum di dalam hati, ya. Aulil jinsi, atau alil jinsi ahlaka annas ad-dinar. Manusia telah dirusak oleh uang, ad-dinar wa dirham. Nah ini ad-dinar wa dirham hakikatnya, jenisnya dinar dan dirham, bukan saksia ataupun satuan daripada dinar dengan dirhamnya, bukan, tapi jenisnya, yaitu uangnya itu, ya, sifat atau jenis uangnya itu yang merusak umat manusia. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah, air di sini ya jenis air, memang hakikatnya air. Atau istighraqi afrodih. Istighraq ini ada dua, ada istighraqul afrod, ada istighraqu khosaisil afrod, atau istighraqu sifatil afrod. Istighraqul afrod berarti menghabiskan semua individu. Khuliqal insanu dha'ifa, semua manusia. Ini berarti alnya alil istighraq. Au sifati, atau menghabiskan semua sifat-sifatnya. Zaidur rajulu, Zaidun itu benar-benar seorang lelaki yang kamil misalkan, karena telah memenuhi atau telah telah mengumpulkan semua sifat-sifat kesempurnaannya lelaki. Nah ini berarti apa? Alnya adalah al listighraqi sifati, karena mungkin orang hebat, sempurna itu, sehingga alnya al listighraqi khosaisil afrod. Ya, jadi al yang mu'arrifah itu ada dua, ada yang mu'arrifah ahdiyah, ada mu'arrifah jinsiyah, ada mu'arrifah yang istighraqiyah, yang masing-masing ada pembagiannya. Kemudian yang terakhir adalah mudhaf. Mudhaf ila wahidin mimma dzukir wa huwa bihasbi ma yudhafu ilaih. Nah, kalau yang mudhaf ini tergantung daripada mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya itu alam, maka berarti fi rutbatil alam. Kalau mudhaf ilaihnya itu adalah isim isyarah, maka berarti fi rutbatil isim isyarah. Ya, jadi sesuai dengan apa? Mudhaf ilaihnya. Kecuali ilal mudhaf ila dhamir, kecuali lafaz yang dimudhafkan pada dhamir, fakal alam. Maka ketika dimudhafkannya itu pada dhamir, maka ma'rifatnya itu berada
pada posisinya alam. Berarti ma'rifatnya itu seperti ma'rifatnya alam. Berarti menduduki posisi yang kedua. Contoh misalkan Ghulamu Zaidin. Nah, Ghulamu Zaidin ini berarti Ghulamu Zaidin ini adalah lafadz yang ma'rifat. Ma'rifatnya itu adalah mudhof. Mudhofnya itu ila apa? Ilal alam. Ya, ketika mudhofnya ketika mudhofnya pada ilal alam maka fi rutbatil alam. Tapi kalau mudhofnya itu pada domir, misalkan ghulamuhu ya, ghulamuhu, maka dia tidak fi rutbatid domir, tidak, tapi di rutbati fi rutbatil alam. Ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Lafaz yang diidofakan itu tingkat kemarifatannya sesuai dengan mudhof ilaihnya. Kecuali apabila mudhof ilaihnya itu adalah domir, maka tidak berada pada tingkatannya domir atau levelnya domir, melainkan ditempatkan pada tempatnya alam atau posisinya alam. Itu isim ma'rifat yang terakhir. Kemudian masuk ke pembahasan mubtada khabar. Babul mubtada wal khabar marfu'ani kallahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Al-mubtada wa al-ismu al-mujarrad 'anil awamil lafziyyah lil isnad bukan ya. Jadi mubtada khabar. Jadi mubtada itu isim yang berada di awal ya, isim yang berada di awal dan disempurnakan oleh adanya khabar. Jadi khabar ini yang menjadi penyempurna adanya mubtada, itu penyempurna daripada mubtada. Nah, yang merafakan mubtada itu adalah amil maknawi ibtida, dan yang merafakan khabar itu adalah mubtada. Makanya warafa'u mubtadaan bil ibtida, kaza karafu khabarin bil mubtada. Wa yaqa'ul mubtada nakiratan in amma aw khassa nahu ma rajulun fid dari wala 'abd wa ailahum ma'allah wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin wa khamsu salawatin katabahunna. Nah, ini ketentuan. Jadi ketentuan daripada mubtada itu harus yang ma'rifat. Kenapa mubtada itu harus ma'rifat? Karena mubtada itu mahkum alaih, sesuatu yang dihukumi. Nah, kalau sesuatu yang dihukumi ya harus jelas. Kalau sesuatu yang dihukuminya itu tidak jelas alias nakiro, maka tidak akan memberikan faedah. Sehingga hukum asal daripada mubtada harus berupa ma'rifat. Tidak boleh mubtada berupa nakiro. Kecuali boleh mubtada itu berupa isim nakiro apabila dibarengi dengan beberapa perkara yang memperbolehkan atau disebut dengan istilah musawighat, yaitu faktor-faktor yang memperbolehkan mubtada dengan menggunakan isim nakiro. Apa saja? Yaitu ketika in amma au khassa. Jadi adanya musawighat itu untuk apa? Untuk mengkhususkan, untuk memperjelas. Nah, makanya ketika mubtadanya itu berupa isim nakiro tapi umum maknanya atau khusus, maka boleh. Maka dikatakan wa yaqa'ul mubtada nakiratan in amma. Boleh mubtada berupa isim nakiro apabila maknanya umum atau khusus. Contoh ma rajulun fid dari ailahun ma'allah. Ailahun ma'allah ini umum. Karena apa? Karena fi siyaqil istifham. Umum maknanya. Atau wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Di sini lafaz abdun ya, abdun ini juga isim nakiro, boleh menjadi mubtada. Karena apa? Karena sudah maksus, sudah terkhusus. Terkhusus karena apa? Terkhusus karena sudah disifati oleh lafaz mu'minun. Wala 'abdun mu'minun. Wa khamsu shalawatin katabahunna, juga khamsu shalawatin, khamsu ini juga nakiro tapi boleh dia dijadikan mubtada karena sudah ma'rifat, sudah tertentu. Tertentunya karena sebab apa? Karena sebab diidofahkan, yaitu diidofahkan pada sholawatin ya. Wal khabar jumlatun laha rabitun. Jadi khabar itu ada dua sebetulnya ya, ada khabar mufrad, ada khabar jumlah. Wal khabar jumlah laha rabit. Nah, ketika khabarnya itu adalah khabar yang berupa jumlah, maka harus ada rabit, harus ada penghubung antara khabar dengan mubtada'nya. Ka Zaidun abuhu qaimun, contoh seperti Zaidun abuhu qaimun. Abuhu qaimun ini adalah khabar yang berupa jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah, maka harus ada rabit. Rabitnya ini yang menghubungkan. Apa rabitnya ini? Rabitnya dalam contoh ini adalah domir. Zaidun abuhu qaimun. Zaid itu adalah orang yang bapaknya berdiri. Wa libasut taqwa zalika khair. Libasut taqwa zalika khair. Nah, zalika khair ini adalah khabar jumlah yang ada rabit, namun rabitnya berupa isim isyarah. Atau wal haqqatu mal haqqah. Nah, jika al haqqah juga ini adalah mubtada, mal haqqah
khabar ya berupa jumlah, namun diperbolehkan jumlah yang juga ada robit, dan robitnya di sini pengulangan mubtada. Wa zaidun ni'mar rajulu, wa zaidun ni'mar rajulu, dan zaidun ni'mar rajulu juga di sini. Zaidun ni'mar rajulu ini adalah khabar juga yang berupa jumlah, ya, berupa jumlah yang juga harus ada robit, yang robitnya dalam hal ini berupa ta'mim, makna umum, yaitu mubtada sudah tercakup oleh khabar. Wah, banyak ya dalam. Makanya qatrun nada ini matanya sedikit tapi dalam keterangan yang perlu dijelaskannya tuh. Makanya sebetulnya juga sih harus nyantai juga, tapi nggak apa-apa buat murojaah lah ya. Illa fi nahwi qul huwallahu ahad, kecuali dalam contoh qul huwallahu ahad. Nah, di sini jadi robit itu penghubung ketika khobarnya itu berupa khobar jumlah. Nah, robitnya itu berarti ada khobar robit berupa domir, seperti dalam contoh yang pertama. Ada robitnya itu berupa isim isyarah, seperti dalam contoh yang kedua, walibasut taqwa zalika khair. Atau ada juga robitnya berupa i'adatul mubtada bilafzih, yaitu pengulangan mubtada dengan lafadznya, seperti al-haqqa tumal haqqa, yaitu pengulangan al-haqqa. Fal haqqa ini mubtada yang pertama, wa ma mubtada asani, wal haqqa khabar mubtada asani. Dan al-haqqa ini adalah khabarnya mubtada yang kedua, yaitu khabarnya mubtada ma. Dan yang keempat adalah robit yang berupa umum, seperti zaidun ni'mar rajulu. Nah, fa zaidun di sini adalah mubtada, ni'mar rajulu ini adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khabarnya mubtada, robit bainahuma al-umum, yaitu umum. Wa zalika li'anna al fi rajul lil umum, karena al yang ada pada lafaz ar-rajul itu maknanya umum, sehingga lafaz zaidun sudah tercakup oleh lafaz ar-rajul. Kemudian wa dzarfan mansuban, ada juga khabar yang berupa sibeh jumlah. Jadi khobar itu ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad jelas, zaidun qaimun itu mufrad. Ada lagi yang ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad ini ada dua, ada kalanya jumlah, ada kalanya sibeh jumlah. Yang ketika jumlah berarti ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan ketika sibeh jumlah ini ada dua juga, dzaraf atau jar majrur. Wa dzarfan mansuban nahwu warqu asfala minkum, wa jar majruran ka alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ta'alluquma bi mustaqirrin aw istaqar mahdzufa ini, dan keduanya ta'alluq pada lafaz dengan lafaz mustaqir dan lafaz istaqar, karena dzaraf dengan jar majrur ini dia pasti harus berta'alluq, harus punya muta'allaq, lafaz yang digantungkan, dan lafaz yang digantungkannya ini ketika dia menjadi khobar itu lafaz istaqar atau lafaz mustaqir yang terbuang. Wa akhbaru bi dzarfi harfi jar nawina makna kainin aw istaqar. Ya. Untuk penjelasan makna muta'alaq juga panjang sebetulnya. Kenapa kok dzaraf dengan jar majrur itu harus punya muta'alaq? Yaitu karena dzaraf dengan jar majrur itu kalau tidak ada muta'alaq maknanya juga masih belum jelas. Zaidun fiddar, Zaid di dalam rumah. Di dalam rumah ini masih belum jelas gitu. Di dalam rumah seperti apa? Apakah di dalam rumah sedang makan, sedang minum, atau sedang tidur, atau tetap di dalam rumah, ataukah keluar, atau bagaimana? Nah, sehingga butuh adanya penjelas. Nah, penjelasnya itu adalah muta'alaq, sehingga muta'alaqnya itu nanti ada muta'alaq khas, ada muta'alaq am. Ketika muta'alaqnya khas itu maka dia ditampakkan, ketika muta'alaqnya am maka dia dibuang. Nah, ketika muta'alaqnya am dibuang, ini pun ada dua, ada amnya itu berupa fiil, ada amnya berupa isim. Makanya di sini istaqara dan mustaqir, itu istaqara itu adalah am yang berupa fiil, mustaqir itu adalah am yang berupa isim, yang dibuang, makanya dibuang. Wala yukhbaru bi zaman anizat walailah al-hilal muta'awwal, dan tidak boleh isim zaman itu dibuat khobar dari mubtada berupa isim zat. Contoh al-lailatu al-hilal, ini al-lailatu al-hilal muta'awwalun, walailatu al-hilal muta'awwal. Jadi kaidah ini ya, kaidah jadi tidak boleh isim zaman itu dijadikan khobar dari mubtada isim zat. Misalkan Zaidun al-yaumu, misalkan tidak bisa Zaid al-yaumu. Karena apa? Karena Zaidun isim zat, al-yaumu
isim Zaidun ini isim zat, khobarnya al-yaumu ini isim zaman, tidak boleh. Nah, kalau ucapan al-lailatu hilal bagaimana ini? Atau al-hilalu lailah. Al-hilal ini kan isim zat, hilal itu bulan, zat. Al-lailah ini isim zaman. Ini bagaimana kok bisa seperti ini? Ini muta'awwalun, ditakwil. Takwilannya bagaimana? Takwilannya tulu'ul hilal al-lailah, yaitu terbitnya hilal, keluarnya hilal itu di malam hari, ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Yang qasimu wa yughni 'anil khabar marfu'un wasfin mu'tamin 'ala istifham bin nafi nahu aqatinun qaum salma wa ma mudrumul amran. Jadi mubtada itu ada dua, ada mubtada lahul khabar, ada mubtada lahu masadal khabar, ya. Kalau yang kita ketahui kan mubtada itu ya hanya satu, mubtada yang memiliki khabar itu. Tapi sebetulnya ada dua, ada mubtada yang lahu khabar, ada mubtada yang lahu masadal khabar, yaitu mubtada yang memiliki lafadz yang menempati tempatnya khabar atau lafadz yang dirofa'kan yang menempati tempatnya khabar. Yaitu ketika apa? Ketika mubtada'nya berupa sifat yang sifatnya i'timad atau didahului oleh istifham atau nafi. Contoh aqatinun qaumu salma wa ma madrumun al-amrani. Aqatinun qaumu salma, aqatin ini adalah mubtada, ya. Apakah yang bertempat ataupun yang bermukim itu qaumu salma. Nah, ini qaumu salma ini bukan khobarnya bukan khobarnya aqatinun, tapi fa'ilnya aqatinun. Wama madrumul amrani dan wama madrumul amrani. Wama madrumul amrani juga ini madrubun ini adalah mubtada, tapi al amrani ini sebagai fa'il yang sadda masadal khabar. Kenapa kok nggak punya khabar? Ya karena itu fa'il. Fa'ilnya isim fa'il, mubtadanya isim fa'il, sementara isim fa'il itu ya bermakna seperti maknanya fi'il. Ayat aqatinun atau wama madrumul amrani ay mayudrobu al-amrani. Itu karena maknanya fi maknal fi'li, ya. Kemudian waqad yata'addadu al-khabar. Khabar juga terkadang berbilang. Wa huwal ghafurul wadudu dzul arsil majidul fa'alu lima yurid. Itu kan berbilang-bilang, ya. Wa akhbaru bisnain abi aksara an wahidin kahum saratun syu'ara. Waqad yataqaddam nahwu fid dari zaidun wa aina zaidun, dan terkadang khabar pun didahulukan. Tapi aslinya khabar itu kan hukumnya wal asl fil akhbari an tu'akhara wa jawazu taqdima izla darara. Hukum asalnya khabar itu diakhirkan, tapi terkadang boleh didahulukan. Contoh fid dari zaidun wa aina zaidun. Fid dari zaidun ini jawazan. Aina zaidun ini wujuban. Kenapa wujuban? Karena aina ini mimma lahu sadrul kalam. Termasuk dari sesuatu yang memiliki hak untuk diawalkan atau untuk didahulukan. Wa qad yuzafu kullun minal mubtada wal khabar nahu salamun qaumun munkarun ay alaikum antum. Jadi terkadang khabar pun atau mubtada dan khabar pun boleh dibuang. Salah satunya boleh dibuang atau terkadang dua-duanya boleh dibuang atau masing-masing dari keduanya dibuang. Nah, ini contoh yang masing-masing dari mubtada dan khabar. Jadi ada dua mubtada khabar. Nah, masing-masing dari keduanya, mubtada dari yang pertama, khabar dari yang kedua itu dibuang. Contoh salamun qaumun munkarun ay alaikum antum. Nah, ini salamun itu mubtada, khabarnya alaikum. Salamun alaikum. Keselamatan itu alaikum. Qaumun itu antum qaumun. Salamun alaikum antum qaumun munkarun, ya. Ini di garis-garis aja. Salamun qaumun munkarun itu takdirnya salamun alaikum, berarti khobar yang dibuang, ya. Kemudian antum qaumun, antum mubtada yang dibuang, qaumunnya ini khobar. Jadi salamun ini mubtada yang khobarnya dibuang, qaumun ini adalah khobar yang mubtadanya dibuang, ya. Salamun alaikum antum qaumun munkarun. Wa yajibu hadzul khabar qabla jawabai laula wal qasamnya as-sarih wal halal mumtani' kauna khabaran wa ba'da wabil musahabati as-sarihah nahu laula antum lakunna mu'minin ay la amruka la af'alanna wa darbi zaidan qa'iman wa kullu rajulin wa dhai'atuhu. Dan wajib membuang khabar sebelum dua jawabnya laula dan qasam yang sarih. Wal hal al mumtani' kauna khabaran. Jadi khabar itu wajib dibuang itu di beberapa tempat. Salah satunya jatuh sebelumnya dua jawabnya laula dan qasam.
jatuh sebelumnya laula atau jatuh sebelum jawabnya qasam. Dan hal jatuh sebelumnya hal yang tidak boleh dijadikan khobar. Wa ba'da wawil musahabati sharihati, dan jatuh setelahnya wawu musahabah sharihah. Jatuh setelahnya wawu yang musahabah, wawu yang wa ma'iyah yang sharihah. La'amruka laf'alanna wa darbi zaidan qaima kullu rajul wa dhai'atuhu. Jadi khobar ini dibuang ada beberapa tempat. Nah, salah satunya di sini ada 4 tempat. 1, ketika jatuh setelahnya jawabnya laula. Contoh seperti laula antum lakunna mu'minin. Ai laula antum mawjudun lakunna mu'minin. Atau laula antum ditakdirkan laula antum sadattumuna 'anil huda lakunna mu'minin. Apabila tidak ada antum maka lakunna mu'minin. Sadattumuna 'anil huda, di sini takdirnya sadattumuna ya. Laula antum lakunna mu'minin. Ai laula antum, andaikan tidak ada engkau yang menghalangi aku dari petunjuk, lakunna mu'minin. Nah, maka kami akan beriman. Tapi karena ada penghalang ya, ada yang menghalangi, maka aku tidak beriman. Ini kayaknya seperti la'amruka la'af'alana, atau jatuh setelahnya qasam sharih. La'amruka la'af'alana. La'amruka la'afalan, ay la'amruka yamini. Nah, ini yamini adalah khabar yang jatuh setelahnya la'amruka. Wa darbi zaidan qaiman. Nah, ini contoh yang jatuh setelahnya hal yang tercegah untuk menjadi khabar. Wa darbi zaidan qaiman. Ay darbi takdirnya bagaimana? Dorbi zaidan qaiman, asalnya dorbi zaidan hasilun idza kana qaiman. Ya, idza kana qaiman. Jadi dorbi zaidan hasilun ini hasilun itu adalah khobar yang dibuang. Ya, khobar yang dibuang yang jatuh sebelumnya hal yang tercegah untuk dijadikan khobar. Halnya mana? Halnya itu adalah qaiman. Ya, halnya itu adalah lafaz qaiman. Jadi dorbi zaidan qaiman, pukulanku kepada Zaid dalam keadaan berdiri, itu takdirnya ai dorbi zaidan hasilun idza kana qaiman. Pukulanku kepada Zaid itu terhasilkan ketika Zaid dalam keadaan berdiri. Wa kullu rajulin wa dhai'atuhu makrunani. Setiap lelaki dan tempat tinggalnya, ya desanya itu makrunani bersamaan, ya akan bersamaan. Nah, ini makrunani ini juga dibuang. Nah, itu beberapa tempat di mana khobar wajib untuk dibuang ya. Kemudian kita masuk ke nawasikhul ibtida. Sudah masuk ke nawasikhul ibtida ya, lanjut dulu. Nawasikhul ibtida yaitu amil-amil yang merusak susunan mubtada khobar. Babun nawasikh li hukmil mubtada wal khobar salah satu anwa'. Ahaduha kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa syara wa laysa wa mazal wa ma fatiha wa man fakka wa ma bariha wa ma dama fayarfa'na al mubtada isman lahunna wa yansibna al khabara khabaran lahunna. Nahwu kana rabb wa kana rabbuka qadira. Jadi amil-amil yang merusak susunan mubtada khobar itu ada 3. Ada yang beramal tarful isma tangsibul khobar, yaitu kana dan akhwat-akhwatnya. Ada yang tangsibul isma wa tarful khobar, ya, yaitu inna dan akhwat-akhwatnya. Ada yang tangsibuhuma, yaitu yang menasabkan dua-duanya. Itu adalah zanna dan akhwat-akhwatnya. Yang pertama adalah kana. Karena ini dia beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Contoh kana rabbuka qadira, asalnya rabbuka qadirun ditambahi dimasukkan kana jadi kana rabbuka qadira. Rabbuka menjadi isimnya kana, qadira menjadi khabarnya kana. Wa qad yatawassatu al khabar. Nah, terkadang khabarnya kana ini dan akhwat-akhwatnya dia berada di tengah. Boleh tidak? Boleh. Contoh falaisa sawaan alimun wa jahulun. Falaisa sawaan. Nah, ini sawaan adalah khabarnya. Yang kalau kita urutkan falaisa alimun wa jahulun sawaan. Ini boleh. Jadi boleh khabar itu di tengah-tengahi atau berada di tengah antara isim dan fiilnya, sebagaimana boleh fa'il mendahului maf'ul ya.
Kemudian waqad yataqaddamul khabar illa khabar dama, dan khabar juga terkadang mendahului. Di tengah boleh, di awal boleh, kecuali khabarnya dama dan laisa. Khabarnya dama dan laisa itu tidak boleh. Jadi bagaimana ini kondisinya khabar? Kondisinya khabarnya kana dan akhwat-akhwatnya itu bisa kita simpulkan ada 3 kondisi. Yang pertama takhir, diakhirkan. Nah ini yang asal. Kana rabbuka qadira, ini khabarnya diakhirkan. Ini asal memang. Kedua, tawassut, berada di tengah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini haqqan, ini di tengah antara kana dengan nasrun. Kana dengan isimnya. Yang ketiga adalah takdim, di awal. Seperti contoh, aliman kana zaidun. Ini boleh ya. Jadi di akhir ini asal, di tengah boleh, di awal juga boleh. Kemudian wa takhtasu al-khamsatu al-awwal bi muradafati sora. Dan tertentu 5 yang pertama dari akhwat-akhwatnya kana itu bimuradafati soro, itu muradif dengan lafaz soro, semakna dengan lafaz soro. Contoh ya juzu, nah, jadi contoh seperti contoh fakanat habaan mumbatha busatil jibalu basa, fakanat habaan mumbatha wa kuntum azwajan salatha. Jadi kanat di sini maknanya soro, ai sorot habaan mumbatha. Wa kuntum azwajan salasah. Ini ay sorot azwajan salasah. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwan ay sirtum bi ni'matihi ikhwana. Zalla wajhu muswadda. Jadi 5 akhwatnya kana yang pertama, berarti 5 akhwatnya kana yang pertama itu apa? Kana, amsa, asbaha, adha dan zolla. Ini terkadang boleh dimaknai atau bisa bermakna seperti maknanya soro ya, bisa digunakan dengan maknanya soro. Kemudian wa ghairu laisa wa fatiyah wa zala bi jawazit tamam al istighna anil khabar. Kemudian selainnya laisa fatiyah zala itu boleh juga dijadikan sebagai tam. Jadi kana dan akhwat-akhwatnya itu ada 2 kemungkinan. Ada kana naqisoh, ada kana tamah. Kana naqiso itu kana yang butuh pada ma'mul mansub, yaitu butuh pada adanya khobar. Ya, makanya nakis itu kurang. Karena apa? Karena masih butuh. Masih butuh pada apa? Butuh pada adanya ma'mul mansub. Siapa ma'mul mansubnya? Ma'mul mansubnya itu adalah khobarnya kana yang dinasabkan. Namun terkadang juga ada kana dan akhwat-akhwatnya yang tamahnya tamah sudah sempurna. Nah, karena sudah sempurna sehingga nggak butuh lagi. Nggak butuh pada adanya ma'mul mansub alias tidak butuh pada adanya khabar. Cukup hanya ada isimnya saja. Nah itu selain laisa, fatia dan zala. Fatia, laisa, zala tidak ada kecuali pasti nakis. Laisa, fatia, zala dan laisa, fatia dan zala ini hanya digunakan sebagai nakis. Tapi selain daripada laisa, fatia dan zala itu boleh bijawazit tamam ail istighna anil khabar. Yani tidak butuh pada adanya khabar. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Ini maknanya kana yang tam itu wajad ya. Wa in kana wujida atau wa in wajada zu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila dia itu orang yang sulit, orang yang susah, maka ya ditangguhkanlah, jangan langsung ditagih. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Nah, ini semua itu tumsun ya masa amsa, asbaha, khalidina madamati samawati wal ard. Ini madama, ini contoh yang tamah, artinya tamah dia tidak butuh pada adanya khobar atau ma'mul mansub. Wa kana bi jawazi ziyadatiha mutawassitotan. Kemudian diantara daripada hukumnya kana lagi itu kana boleh dihukumi sebagai ziyadah. Jadi tambah satu lagi, ada kana tamah, ada kana naqisoh, ada tamah kana yang ziyadah. Ya, yaitu ketika dia berada di tengah. Maka ahsana zaidan. Sehingga bisa disimpulkan ada 3 macam. Ada kana wa akhwatu naqisoh, berarti butuh pada adanya ma'mul mansub. Ada kana wa akhwatiha tamah yang tidak butuh pada adanya ma'mul mansub, dan zaidah tidak butuh pada adanya ma'mul marfu dan juga tidak butuh pada adanya ma'mul mansub karena dia ziyadah wujuduhu ka'adamihi. Kemudian
Wa hadfi nuni mudhara'atiha al-majzum waslan illam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasilin. Dan tertentu juga boleh untuk membuang nunnya mudhara'ah yang dijazmkan secara waslan langsung illam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasilin. Ketika tidak bertemuan dengan tidak bertemuan dengan huruf yang mati atau tidak bertemuan dengan domir yang mahal mansub, muttasil yang mahal mansub. Jadi karena ini memiliki banyak kekhususan, salah satunya dia berkhusus atau bisa dihukumi sebagai ziyadah, kemudian dia pun dikhususkan boleh untuk dibuang huruf akhirnya kana yang dijazmkan, yaitu fi'il mudhari'nya kana yang dijazmkan, tapi ada syaratnya itu 5 di sini. 1 antakuna bilafzil mudhari', syaratnya harus menggunakan lafaz mudhari'. Kemudian kedua dijazmkan. Kemudian 3 diwaqafkan, Allah takuna mauqufan 'alaiha, tidak diwaqafkan, diwasolkan. Ya, dilanjutkan. Wala muttasilatan bidomiri nasbin wala bisakinin, dan yang keempat tidak bertemuan dengan domir yang mahal mansub dan tidak bertemuan dengan domir yang atau tidak bertemuan dengan huruf yang sukun. Contohnya seperti apa? Lam aku baghia, asalnya lam akun baghia. Lam akun baghia nunnya boleh dibuang karena telah memenuhi persyaratan tadi. Asalnya lam akun asalnya akunu kemudian disukunkan akun iltiqa sakinin. Wawunya dibuang jadi akun, setelah dibuang lagi nunnya jadi lam aku baghia. Itu syaratnya 5 itu tadi. Wa fiha wahdaha mu'awwadan anha ma fi mithli amma anta za nafarin. Dan kana dan akhwat-akhwatnya juga ini memiliki kekhususan boleh untuk dibuang nunnya, ya, boleh untuk dibuang kana wahdaha mu'awwadan anha ma. Kananya saja yang dibuang yang kemudian diganti dengan ma dalam semisal contoh amma anta za nafarin. Dan boleh juga ma ismiha, kananya beserta dengan isimnya dibuang. Fi misli in khairan fa khairun wal tamis law khataman min hadidin. Ini yang dibuang bersamaan dengan isimnya. Amma anta za nafarin, ini i'lalnya atau contoh di sini jadi kana banyak ya. Kana itu memiliki banyak kekhususan wala fi dzalika halatani fatran tuzafu wahdaha. Ada kalanya kana ini dibuang sendiri, tidak barengan dengan isimnya, ada kalanya dibuang bersamaan dengan isimnya. Fataratan tuzafu wahdaha wa yabqa al-ismu wal khabar wa yu'awwadu anha ma wa taratan tuzafu ma ismi wa yabqa al-khabar wa la yu'awwadu anha syai'un. Fal awal, contoh yang pertama berarti yang dibuang kanaknya saja, yaitu ba'da'an al-masarif fi kulli mawdi'in wa rabbi ta'lilu fi'lin bi fi'lin. Amma anta muntaliqan intolaktu asluhu intolaktu li'an kunta muntaliqan. Kemudian lamnya dan lafaz yang setelahnya itu didahulukan daripada fi'ilnya sehingga atau liqasil ikhtisas sehingga dibaca li'an kunta muntaliqan intolaktu, li'an kunta muntaliqan intolaktu. Kemudian jernya lamnya itu dibuang ikhtisaron jadi an kunta kama yuzafu qiyasan min an summa hudhifa, setelah dibaca an kunta kemudian kananya dibuang maka taknya jadi munfasil. Kunta itu kan kana dengan anta, ya, kana dengan anta, kananya dibuang maka taknya ini munfasil jadi terlepas. Anta muntolikan, anta muntolikan. Kemudian anta muntolikan ini diganti, karena yang dibuangnya diganti dengan ma, nggak dibaca amma anta muntolikun. Fan fasola ad-dhamiru fasora an anta tsumma zida ma'i wadun fasora an ma anta tsumma udkhimat an fil mim fasora amma anta. Itu banyak panjang i'lalnya ya. Jadi dalam contoh di atas amma anta zanafarin itu asalnya adalah amma anta zanafarin
li'an kunta ya. Li'an kunta zanafarin. Li'an kunta zanafarin, lamnya dibuang, setelah lamnya dibuang kemudian kananya dibuang, setelah kananya dibuang maka domir taknya itu kan menjadi munfasil. Setelah domirnya menjadi munfasil maka dibaca an anta. Setelah an anta kemudian pembuangan kana tadi itu awwidu anha, ma diganti dengan ma. Maka dibaca amma anta zanafarin. Itu ya, amma anta zanafarin. Atau dibuang bersamaan dengan isimnya, in khairon fa khairun. In khairon fa khairun. Ai in kana amaluhum khairon fajazauhum khairun. In kana amaluhum sayyi'an fajazauhum sayyi'ah. Nah, itu berarti dibuang karena bersamaan dengan isimnya. Ya, in kana amaluhum khairon fajazauhum khairon. Fakana jazauhum khairon. Wa in kana amaluhum sayyi'an fakana jazauhum sayyi'atan. Nah, itu yang dibuang adalah kana beserta isimnya sekaligus dua-duanya. Kemudian ma'nafiyah. Wa ma'nafiyah indal hijaziyin kalaisa in taqaddamal ismu wa lam yusbaq bi'in wala bi ma'mulil khabar illa zarfan aw jar wa majruran wala iqtarana al khabaru bi illa nahu ma hadza basyaran. Jadi ada beberapa huruf yang diamal atau yang beramal seperti pengamalannya laisa atau pengamalannya kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, itu ada berapa huruf-huruf yang beramal seperti pengamalannya kana ini? Ada 3. 1 ma, 2 la, ketiga lata. Ma, la, dan lata. Yang pertama adalah ma. Disebut dengan ma nafiyah indal hijazin. Sehingga dikatakan juga ma hijaziyah. Ini kalaisa, seperti laisa, berarti beramal tarfaul isma wa tansibul khabar. Syaratnya in taqaddamal ismu, isimnya didahulukan, tidak boleh didahului dengan in, dan walam yusbaq bi'in, tidak boleh didahului dengan in, wala bi ma'mulil khabar illa zurfan, dan tidak didahului dengan ma'mulnya khabar. Hanya ma'mulnya khabar itu tidak boleh mendahuluinya illa zurfan au jar majrur, kecuali apabila ma'mulnya khabar itu berupa zorof atau jar majrur. Wala iqtarona al khabar bi illa, dan khabarnya tidak bersamaan dengan illa. Contoh mahaza basyaron. Jadi syaratnya ma'nafiyah atau ma'al hijaziyah bisa mengamal ini, 1, isimnya harus didahulukan. Ya, an taqaddamal ismu, tidak boleh diakhirkan dari khabarnya. Ma hadza basyaron, tidak boleh ma basyaron hadza. Kemudian tidak boleh didahului dengan in. In ma hadza tidak boleh. Kalau in ma hadza maka tidak bisa basyaron, tidak bisa beramal nanti. In ma hadza basyarun nanti jadinya. Wala bi ma'mulil khabar. Dan tidak didahului dengan ma'mulnya khobar. Artinya ma'mulnya khobar tidak boleh didahulukan. Sehingga nggak bisa kita baca basyaron mahadha. Nggak bisa. Karena syaratnya harus diakhirkan. Illa zorfan au majruran. Kecuali apabila ma'mulnya khobar itu berupa zorof atau jar majrur. Maka boleh. Wali amali hada, maka syaratnya wali amaliha indahum salah satu surah ayat taqaddama ismu ala khabariha wa ala taqdiran nabiyyin zaida wa la khabaruha bi illa falihada umila fi qaulin fil misli ma musiun man a'nata. Ya, jadi syaratnya itu saja di atas, sama isimnya didahulukan, tidak dibarengi dengan in, kemudian ma'mulnya khabar juga tidak didahulukan. Kecuali apabila berupa zorof atau jar majrur. Tapi kalau misalkan didahului dengan in, ya apabila dibarengi dengan in, maka tidak bisa beramal. Contoh seperti wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ini ada illa, maka rasulun dirofakan, nggak bisa dinasabkan. Wa ma Muhammadun illa rasulun, nggak bisa wa ma Muhammadun illa rasulan. Wa banu tamim la ya'maluna ma syai'an walau istawfat asyurut as-salasa fa yaqulu ma zaidun qaimun wa yaqra'una ma hadza basyarun. Sudah. Itu ma, ya, untuk ma nafi. Kemudian yang kedua adalah la an-nafiyah. Wa kadza la an-nafiyah fi syi'ri bi syarti tangkiri ma'mulaiha.
La nafiyah itu syaratnya 4. Di sini dijelaskan syaratnya itu 4. 1, isimnya didahulukan, sama seperti persyaratannya ma, cuma ada tambahan. Tambahannya itu apa? Tambahannya isimnya dengan khobarnya itu harus berupa, atau makmulnya ya, harus berupa nakiroh. Jadi syaratnya 4, itu satunya tambahan. 4 itu apa? 1, isimnya didahulukan, khobarnya tidak dibarengi dengan illa, isim dan khobarnya itu harus berupa nakiroh. Ya. Wa ayyakuna dzalika fi syi'ri la fin nathri, dan itu adanya dalam syair katanya, tidak pada nathar. Fala yajuzu i'maluha fi nahwi la afdalu minka ahadun wala fi nahwi la ahadun illa afdalu minka wala fi nahwi la zaidun qa'imun wala amrun wa li hadza khulita. Itu jadi syaratnya ada tambahan isim dan khobarnya harus berupa isim nakirah. Maka contoh di sini nahu ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiyan wala wazur mimma qadallahu waqiyan. Ini beramal tetap tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Itu yang kedua, ma, la, kemudian yang ketiga lata. Lata walata lakin fil hin wala yujma' baina juz'aiha wal ghalib hadful marfu' nahu lata hina manas. Lata ini dia hanya beramal pada lafaz al-hin dan tidak boleh kumpul antara dua juznya. Dua juznya yaitu isim dengan khobarnya, berarti harus dibuang salah satunya. Tapi yang umum itu yang dibuang adalah marfu'nya, yaitu isimnya yang dibuang. Lata hina manasin, yang takdirnya walata al-hin hina manasin. Jadi waktu ini atau masa ini bukanlah masa kita berlari, ya, masa pertanggungjawaban atas amal-amal kita sebelumnya. Jadi syarat pengamalannya lata seperti pengamalannya laisa, yaitu ayyakuna ismu wa khabaruha lafzu al-hin wa tsani ayyuzafa ahadul juz'aini wal ghalib ayyakuna al-mahdhuf ismuha. Yang kedua syaratnya salah satu dua juznya isim atau khabarnya harus dibuang, dan yang umum itu yang dibuang adalah isimnya. Fanadau wala tahina manas, mereka manggil-manggil wala tahina manas, ay la ta'al-hin hina manas. Jadi lata itu la, lam, taknya itu tambahannya, tak li ta'nisi lafzi. Jadi zidat alaiha atta li ta'nisi lafzi. Itu jadi khusus pada lafaz al-hin. Pada lafaz al-hin. La tahina manas ay la ta'al-hin hina manas. Waktu ini bukan waktu berlari, waktu berlari. Inna wa akhwatuha atsani inna wa anna litakid walakinna lil istidrak wa ka'anna litasbih awizon walaita litamani wal ala litarji awil isfaq awi ta'lil fayansiban al mubtada wal khabar. Berapa menit? Kemudian inna dan akhwat-akhwatnya. Asani inna wa anna litakid walakinna lil istidrak wa ka'anna litasbih awizon walaita litamani wal ala litaraji awil isfaq awi ta'lil fayansibna al mubtada isman lahuna wa yarfa'al khabar khabaran lahuna. Jadi inna dan inna dan akhwat-akhwatnya beramal tangsibul isma wa tarfa'ul khabar, ya, tangsibul isma wa tarfa'ul khabar. Faidah-faidahnya itu sudah ada. Takid lakina istidrak. Istidrak itu berarti ya menyambung omongan. Wa ka'anna litasbih, tasbih zonna walaita ini litamani la'ala litaroji wal isfaq. Isfaq itu belas kasihan, khawatir, kekhawatiran, kasihan. Nanti contohnya seperti wal isfaq huwa tawaqqu'ul makruh la'alla zaidan halikun. Jadi cemas gitu, rasa cemas. La'alla zaidan halikun, waduh, jangan-jangan Zaid ini halikun, bahaya ini, Zaid dalam keadaan bahaya. Nah itu isfaq atau ta'lil elat berarti. Ilam taktarin bihinna ma'al harfiyah. Nah inna dan akhwat-akhwatnya bisa beramal tangsibul ism tarfal khobar itu apabila tidak bersamaan dengan ma'al harfiyah. Tapi kalau bersamaan dengan ma'al harfiyah, innama huwa ilahun wahid illa laita fayajuzu al-amrani.
illa laita fayajuzu al-amrani. Kecuali apabila bersamaan dengan ma'al harfiyah, maka dia apa? Maka dia tidak bisa beramal. Illa laita fayajuzu al-amrani. Kecuali laita, maka dia tetap masih bisa beramal, yaitu boleh dua wajah. Boleh diamalkan, juga boleh tidak diamalkan. Fa'amal lakinna mukhaffafatan fatuhmal. Bukan. Kain al-maksuro mukhaffafatan. Makna hadza annahu kama yajuzul i'mal. Mungkin kita coba dulu. Kain al-maksur mukhaffafatan. Seperti in ya, seperti in yang dibaca kasrah, yang mukhaffaf minas saqilah. Wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.